Saya Jadi Bapak Presiden tidak akan memperlakukan proses seluruh hasil sebelum beliau Pansel segera menjawab tuntutan dari kami hari ini. Jadi tuntutan kita sudah direspon oleh Bapak. Ternyata kedatangan Bapak kemarin ke sana bukan dalam rangka memproses barang ini. Barang ini tetap masih ada di dunia, beliau akan kembalikan semua. Proses dikembalikan ke panitia. Panitia segera mempelajari ulang sesuai dengan masukan kita hari ini. Segera memproses kita. Laporan dari semua dapil permasalahannya segera dikaji ulang oleh dapil. Beliau tidak akan pernah menandatangani hasil dan dikirim, tidak. Nah, nanti kami ajukan secepat-cepatnya paling kurang besok. Jadi semua ini beliau punya kewenangan otoritas, beliau tidak akan tanda tangan. Dan upaya hukum sedang berjalan kalau ada temuk dan ada. Ratusan peserta seleksi DPRD kursi pengangkatan tahun 2024 sampai tahun 2029 seruduk kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, dimensitv.news.com. Robert Senggi peserta seleksi anggota DPRD Papua melalui mekanisme pengangkatan periode tahun 2024 sampai tahun 2029 yang tidak lolos, mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam proses seleksi. Menurutnya kami menemukan berbagai kejanggalan dan kecurangan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di 8 kabupaten dan 1 kota, ungkap Robert Senggi mewakili kelompok Mamta di Jayapura pada Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025. Menurut Robert, perjuangan ini dilakukan guna mempertahankan hak-hak politik yang terabaikan dalam proses seleksi. Bahkan Robert juga mengungkapkan beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan yang berpotensi dapat diproses hukum. Kami merasa perlu memperjuangkan hak-hak politik yang diabaikan dan dikotori dalam proses ini, tegasnya. Saya Robert Senggi dari Dapeng Mambramo Raya. Intinya saya sekarang datang ke lokasi kantor gubernur untuk melaksanakan aspirasi kepada gubernur. Itu kami melaksanakan tuntutan terhadap kinerja pansel yang berjalan dari proses awal hingga akhirnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan menurut pengamatan kami, khusus untuk wilayah Kabupaten Mambramo Raya, ada temuan besar yang kami alami, yaitu anggota DPRP yang sudah pernah menduduki jabatan 2 periode masih terpilih. Nah, ini sebenarnya bukan iri hati, tapi akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi daerah kami. Apakah di Mambramo itu cuma 1 orang yang mampu atau yang lain? Kami berharap supaya pansel lebih membijaksanai tentang hal ini. Nah, di waktu pansel kemarin kan pakai ranking. Kira siapa yang pertama? Untuk posisi ranking Mambramo Raya, saya sendiri berada di urutan 1, disusul dengan yang lain. Tapi begitu di pengumuman di SK 7, nama saya hilang. Nah, ini ada langkah yang dibuat oleh pansel salah. Sementara sesuai dengan aturan itu kan berdasarkan hasil ranking. Tapi begitu pelaksanaannya tidak seperti itu. Nah, hari ini tuntutannya apa ke PJ hari ini? Dan apa yang PJ kami sampaikan? hari ini ke PJ Gubernur, kami minta untuk proses ini dibatalkan. SK yang berlaku dari pertama sampai dengan SK terakhir, SK 07, dibatalkan, dinyatakan tidak sah. Dan PJ beserta unsur-unsur terkait segera kaji ulang dan mengambil kebijakan atau keputusan untuk proses yang berikut. Dari pertemuan tadi apa yang PJ sampaikan? Dari pertemuan tadi yang disampaikan oleh PJ, kita akan menyurati dulu. Ada temuan-temuan silakan. Ada temuan-temuan silakan diajukan supaya bisa dibijaksanai. Demikian. Atas nama siapa, Pak? Robert Senggi dari Dapeng Mambramo Raya. Makasih, Pak Robert. Sementara itu, Daniel Toto,
Peserta seleksi anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan periode tahun 2024 sampai tahun 2029 juga mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi yang dilakukan panitia seleksi. Meskipun demikian, kata dia, Pansel mengklaim telah bekerja secara profesional. Panitia seleksi tidak konsisten dalam melaksanakan tahapan dan jadwal seleksi. Ini dibuktikan dengan jadwal yang terus mengalami perubahan, ungkap Daniel Toto yang juga mewakili kelompok tadi sehari-hari peduli kursi pengangkatan DPR Papua. Dalam temuannya, Daniel Toto memaparkan beberapa hal pelanggaran lebih mengejutkan lagi. Ungkap dia, beberapa peserta yang tidak memiliki rekomendasi untuk mengikuti proses musyawarah adat, yang merupakan syarat mutlak justru lolos administrasi hingga tahap pengumuman. Pansel juga mengumumkan hasil tanpa disertai ranking beserta dalam surat keputusannya, tambahnya. Hal ini sangat diskriminatif dalam penilaian dan berpotensi menimbulkan kecurangan, tegasnya. Proses yang jujur dan bersih akan melahirkan hasil yang berintegritas. Sebaliknya, proses yang tidak jujur dan bersih menunjukkan rendahnya kualitas dan integritas, pungkas Daniel Toto. Tidak ada peringkat yang dikeluarkan dalam proses seleksi ini, padahal seharusnya menurut petunjuk Pansel, ada mekanisme perangkingan yang terbuka untuk publik. Kami sebagai peserta bahkan tidak tahu berada di peringkat berapa, ungkapnya. Daniel Toto menegaskan bahwa proses seleksi kali ini sangat jauh dari prosedur yang seharusnya. Ada peserta yang ditolak dengan alasan anak peranakan atau memiliki garis matrilineal. Tunjukkan pasal mana yang menyatakan bahwa orang dengan garis matrilineal tidak boleh ikut seleksi, ungkapnya. Kami hari ini datang dengan sejumlah tuntutan, di antaranya 1. Meminta Mendagri meninjau kembali, mengevaluasi, dan membatalkan hasil keputusan Pansel. 2. Mendesak PJ Gubernur Papua memfasilitasi pertemuan antara Pansel dengan para peserta. 3. Meminta penundaan pelantikan hingga penyelesaian perkara. 4. Menuntut MRP dan BPR mengawasi pelanggaran dan membatalkan SK pengumuman hasil seleksi. 5. Meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan suap dan keterangan palsu, ungkap Daniel Toto. Liputan, Eduardus Ledeung Bupati SH, Kepala Biro Kota Jayapura Provinsi Papua, mengabarkan untuk dimensitivinews.com. Inspirasi membangun daerah.